Daniel, Ilman, siapa itu? Seril, Cece, Jessica. Siapa lagi di situ ya? Kakak tuh tidak terlalu kelihatan. Jensen, Wawa, Joshua, Kalista, Rui, Senon, semuanya, Gilbert, Kalista, Kenon, dan siapa di situ lagi ada ya? Sudah siap memuji Tuhan? Angkat jempolnya. Oke. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hidup kita. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Ayo semua kita katakan kepada Tuhan, ya Allah baik, ya Allah baik. Kita mau siapkan hati, hidup kita, tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Biar kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan tidak main-main. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik buat saya. Merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih setia Tuhan, berkata, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik buat saya, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik buat kamu, ya Yesus baik, ya Yesus baik buat Yesus baik buat semua. Haleluya. Pagi hari ini kita mau berkata bahwa Yesus itu baik, bahwasanya kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah mengasihi kehidupan kita. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dari hidup kita, hati kita, tubuh kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami, memberikan yang terbaik buat kami, tubuh yang baik buat kami, hati yang baik buat kami, supaya kami senantiasa memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama-sama, baik yang di rumah, baik yang di gereja, kami mempersembahkan hidup kami, persembahan kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Adik-adik dengar suara kakak? Dengar? Oke, di sini kakak ada teman kita, Sinta, hore. Ada Iren, hore. Ada Patrice, hore. Nah, adik-adik kita mau belajar untuk melayani Tuhan ya. Sekarang semuanya bangkit berdiri, ayo.
Bangkit berdiri. 1, 2. Siapa yang bisa berdiri? Yang belum buka videonya? 3. Siapa yang belum kalau masih duduk nenek-nenek dan kakek-kakek? 3, 4. Kita kata tepuk semangat. Semangat. Oe, oe. Oe, oe. Yeay. Sudah semangat lagi, sekali lagi. Ayo Kak. Ayo adik-adik, tepuk semangat. Ole, ole. Semangat. Ole, ole. Ole, ole. Oke. Sudah semangat? Oh ya. Adik-adik, setiap kita Tuhan ciptakan itu istimewa. Gak ada semuanya sama dengan CC. Gak ada semuanya sama dengan Senon. Tidak ada semuanya sama dengan Gilbert. Tetapi Tuhan ciptakan kita istimewa. Satu persatu hidungnya bisa sama, hidungnya lubangnya 2. Tetapi bentuknya bisa beda-beda. Ya, Tuhan itu ciptakan kita istimewa dan unik. Ayo kita nyanyi. Saya istimewa, kamu istimewa. Istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa kelip, tip-tip, hidungku bisa bersin, hacing. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah kasih Yesus. Indah-indah, oh indah kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, kasih Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Katakan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi,
adik-adik, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga bisa berbagi, menceritakan bahwa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Boleh tidak bercerita sama kalau yang di rumah ada mbaknya? Mbak, tahu tidak Tuhan Yesus itu mengasihi saya? Nah, itu boleh bercerita, bukan cuma teman-teman saja ya. Adik-adik, siapa yang mau bersaksi? Mau bercerita kasih Tuhan sepanjang minggu ini? Mau? Ada yang mau? Tidak ada? Kalau tidak ada, siapa yang kira-kira nanti kakak kasih hadiah ini, nanti kalian yang bisa jawab, nanti kakak kasih waktu Natal tanggal 13. Siapa ya yang kita hidup, kata Tuhan, kalau berkat-berkat Tuhan itu, kalau ada kita dalam persatuan. Misal, sungguh alangkah baiknya, itu di dalam kitab apa? Pasal berapa, ayat berapa? Ayo, bisa? Siapa yang cepat angkat? Siapa? Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Di sini boleh juga kok yang Sinta sama Beatrice kalau tahu. 5. Tidak ada? Mazmur 133. Waduh, siapa itu? Marcelo ya? Benar kakak guru sekolah minggu? Benar, hore. Buat Marcelo, tapi gimana Marcelo, hadiahnya mau dikirim ya? Kapan Marcelo ke Batu Raja? Ikut ya nanti Natal umum ya, Natal anak sekolah minggu ya. Main ke sini ya. Tanggal 13 ya, oke? Oke Marcelo. Kami tunggu ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan nyanyikan lagu ini. Sungguh alangkah baiknya. Itu semua adalah berkat Tuhan kalau kita sehati.
sehati, sepikir di dalam Tuhan, ya. Jadi Tuhan ciptakan kita istimewa, walaupun saya, kakak, adik-adik berbeda semuanya, tetapi kalau kita dengan memiliki hati yang sama, memiliki visi yang sama, memiliki roh yang sama, kata Tuhan, berkat-berkat itu akan tercurah buat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, adik-adik siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tolong adik-adik buka videonya. Jadi adik-adik tahu bagaimana sikap adik-adik waktu memuji dan menyembah Tuhan. Katakan kepada Roh Kudus yang manis itu memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau belajar lagu ini. Rohmu yang kudus penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Mengalir dalam jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam Rohmu yang kudus penuhiku. Mengalir di dalamku. Mengalir dalamku. Jiwaku. Jiwa tenang bersamamu. Dalam naungan ku buka hatiku. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu aku menyembah. Ayo adik-adik minta kepada Roh Kudus. Minta kepada roh yang baik, kepada roh yang manis, memenuhi setiap kehidupan kita. Jadi membuka hati kita untuk firman Tuhan. Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus penuhiku. Mengalir di dalamku. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku berada bersamamu. Dalam naungan ku buka hati. Untuk jamahanmu. Kau ambil alih. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih. Seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Haleluya. Ini kami Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah dan penuhi setiap kami.
Urapi kami Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat jamahanmu, buat lawatanmu, buat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Penuhi dan lawat setiap kami Tuhan, baik yang di sini, baik yang di rumah-rumah. Biar kami membuka hati kepada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Adik-adik, siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan, saya minta Cien-Cien berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga telah memuji Engkau dan menyembah Engkau. Sekarang kami akan membaca sebagian firman-Mu. Tuhan berkati apa yang kami sudah baca, dan Tuhan jamah setiap kami agar apa yang sudah kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nanti firman Tuhan oleh Kakak Nora. Hai, apa kabar semuanya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. puji Tuhan. Adik-adik, siapa yang pernah dengar lagu gini ya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Ketinggian ya Kak? Turunin dikit Kak ya. Setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Wah, seru nih. Seru cerita kita pagi hari ini adik-adik. Firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari kitab Para Rasul yang ke-6. Kakak mau perintahkan semua adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya. Tidak ada yang bertanya-tanya, ayat berapa Kak? Pasal berapa Kak? Ayo sekarang kompak kita janjian dulu. Buka Alkitabnya,
Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Yang sudah dapat angkat jempolnya. Aku udah, Kak. Judulnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. No, jawab-jawab. Terima kasih Stefan, tapi tidak pakai jawab, pakai jempol aja. Terima kasih yang sudah acungin jempol. Ayo kita jadi anak yang disiplin, anak yang dengar-dengaran. Kalau kita selalu buka suara, buka chat-chat, nanti mengganggu teman kita yang lain. Ayo kita jadi anak yang setia, anak yang disiplin, anak yang taat sama guru sekolah minggunya, terlebih kepada Tuhan dan papa mama. Semua angkat jempol. Ayo, 1, 2, 3 yang angkat jempol berarti sudah siap. 1, 2, 3. Duh, masih ada yang belum ketemu ya, Kak? JJ belum ketemu kayaknya. Udah dapet, J? Ya, terima kasih. Yang jempolnya sudah diangkat, terima kasih. Simak Alkitabnya, kita mau belajar firman Tuhan. Supaya firman Tuhan tidak sia-sia. Cuma kita dengar saja, tapi tidak dapat apa-apa. Jadi kita mau buka Alkitab kita ya. Sudah dapat Kisah Para Rasul yang ke-6. Saya minta dengan kasih Tuhan, nanti Kevin baca ayat yang ketiga. Si Senen ayat yang keempat. Cen-cen ayat yang kelima. 1, 2, 3 dipersilahkan. Karena itu saudara-saudara, pilihan 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Cen-cen. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi, dan Antiokhia. Puji Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kita mau bahas, kita mau lihat satu tokoh yang luar biasa. Ya, kenapa dia dibilang luar biasa? Karena dia melambangkan, menggambarkan tentang Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, pada waktu zaman Kisah Para Rasul, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, banyak semua orang bertobat. Sehingga banyak semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi nih pelayan-pelayannya sedikit. Yang memberitakan firman Tuhan sedikit. Kurang orang-orang nih. Terus orang-orang yang mau melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang janda-janda, parkir miskin. Nggak ada nih, kita cari dulu orangnya. Nah, pagi ini kita mau lihat 7 orang dalam kriteria firman Tuhan. Mereka itu dipilih karena apa? Rasul-rasul bilang mereka adalah orang yang terkenal baik. Apa? Pertama, siapa? Kimi, apa pertama? Terkenal? Kimi nggak dengar ya? Terkenal? Terkenal baik. Oh, puji Tuhan. Baik. Baik. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Apa Jessica? Penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, orang yang dipilih untuk melayani Tuhan, dia adalah orang yang penuh dengan iman. Apa itu Daniel Sihotang? Yang ketiga apa Daniel? Daniel? Pendeta. Penuh dengan iman. Yang keempat,
penuh dengan hikmat. Adik-adik, ini kriteria yang dicari. Dia itu orang yang terkenal baik. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah. Yang ketiga, penuh dengan iman. Yang keempat, dia punya hikmat. Nah, adik-adik, salah satunya pagi hari ini yang kita mau lihat adalah seorang yang bernama Stephen. Ada enggak sekolah minggu di tempat ini nama Stephen? Ada tidak? Stephen bahasa Inggrisnya, tapi karena di dalam Alkitab ditulis Stefanus. Nah, Stephen ini terkenal dengan kriteria yang dicari oleh rasul-rasul pada waktu itu. Dia penuh dengan roh, dia penuh dengan iman, dia juga penuh dengan hikmat. Karena apa? Hidupnya itu terkenal dengan baik. Kita lihat gimana nih bentuknya Stephen nih. Apakah matanya sipit? Seperti yang ada di gereja kita? Nah, Stephen ini orang yang tampan. Alkitab bilang dia itu penuh dengan semangat, penuh dengan kebaikan. Kalau dia melayani, kalau dia bergaul, semua orang itu suka kepada dia. Karena dia tadi terkenal baik, enggak cerewet, enggak nyenyes, enggak suka ganggu orang. Kalau orang semua sedang dengan firman Tuhan, dia enggak mau ganggu-ganggu, dia mau semangat kasih tahu, ayo semua melayani Tuhan. Nah, Stephen ini orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dalam pelayanannya dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau dia memberitakan firman Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulutnya itu sudah diurapi oleh Tuhan. Kalau dia memberitakan firman Tuhan, ada orang bertobat. Kalau dia melayani Tuhan, ada begitu banyak orang-orang diberkati Tuhan. Nah, itulah Stephen. Karena Tuhan mempercayakan dia, ayat yang ke-8. Kimi baca. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Kimi. Semua pegang Alkitabnya, sigap ya. Silakan Kimi. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Puji Tuhan. Stephen ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Setiap dia melayani, pelayanannya itu mendatangkan buah pertobatan bagi semua orang yang mendengarkan. Kalau dia melayani orang-orang miskin itu diberkati oleh Tuhan karena kebaikan hatinya. Orang-orang susah, semua orang yang dilayani, semua diberkati Tuhan. Kalau dia menyampaikan firman Tuhan, dia itu semangat berapi-api karena dia diurapi oleh Tuhan. Karena dia diberi Tuhan karunia-karunia yang banyak. Juga Tuhan memberikan kepada Stephen itu kuasa. Nah, adik-adik hebat kan Stephen ini? Adik-adik tahu kalau dia menyampaikan firman Tuhan, kalau dia bertanya jawab tentang Alkitab, semua orang itu bertanya-tanya kepada Stephen. Stephen ini Alkitab bilang penuh dengan hikmat Tuhan. Jadi setiap pertanyaan orang-orang hebat, orang-orang pintar, dia bisa jawab. Orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, para tua-tua itu, mereka itu berdebat kepada Stephen. Siapa yang tahu berdebat ya? Siapa yang mau ngasih pendapatnya tentang berdebat? Ayo. Ada? Stephen berdebat dengan tua-tua, ahli-ahli Taurat, juga orang-orang Farisi. Siapa yang tahu ya? Berdebat itu gini adik-adik. Kira-kira antara dua orang yang menyampaikan pendapat dan mereka merasa pendapat, pengetahuan, semua yang ada di dalam dirinya itu benar. Enggak, menurut saya begini. Jadi orang yang saling berdebat. Nah adik-adik, pada waktu itu Stephen ini berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Bukannya orang-orang biasa nih. Ahli-ahli Taurat itu orang pintar, orang-orang yang memahami kitab Taurat itu dari depan sampai belakang. Hafal isinya, letaknya.
harus diikutin seperti apa. Orang-orang ahli Taurat itu pinter. Jadi waktu Stephen berdebat, Stefanus ini juga menyampaikan pendapatnya kepada ahli-ahli Taurat itu dalam pandangan firman Tuhan, bukan dalam pandangan mereka. Mereka nggak seneng adik-adik. Mereka marah. Mereka nggak suka dengan sifatnya Stefanus yang penuh dengan hikmat Tuhan itu, yang penuh dengan karunia-karunia itu, yang penuh dengan kuasa dari Tuhan Yesus itu. Mereka nggak suka adik-adik. Mereka bisik-bisik. Mereka saling bisik-bisik. Bagaimana ya cara menjatuhkan Stephen ini? Akhirnya, jangan ada yang buka mic. Adik-adik, mereka saling melontarkan kata-kata, mereka bisik-bisik. Akhirnya mereka menjebak Stefanus dengan kata-kata, Stefanus sudah menghujat Allah yang maha tinggi. Mereka menyeret itu Stefanus ke ruang sidang yang adik-adik lihat tadi. Dia disidang oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang ahli Taurat tadi, ahli-ahli Farisi, para tua-tua. Semua orang yang ada sedang menyidang Stefanus. Adik-adik tahu dalam persidangan itu apa yang terjadi? Setiap kata-kata sulit yang dilontarkan oleh orang-orang pintar itu, bapak-bapak pintar itu, Stefanus tidak pernah kesulitan untuk menjawab. Karena Stefanus menjawab setiap pertanyaan itu dengan firman Tuhan. Dengan semua yang ada di dalam firman Tuhan. Stefanus mengatakan seperti ini dalam firman Tuhan. Stefanus memegang firman Tuhan dan memperkatakan firman itu adalah kebenaran. Alkitab ini adalah kebenaran yang menyelamatkan. Alkitab ini adalah semua yang tertulis tentang Tuhan itu adalah benar. Wah, mereka nggak suka. Mereka marah sekali. Mereka semakin gerem nih. Gimana ya caranya supaya menyingkirkan Stefanus ini? Stefanus ini tambah pinter, dikasih pertanyaan apa saja dia kecil sekali. Gampang jawabnya. Dia tidak pernah kesulitan karena memang apa? Karena memang dia dipenuhi dengan hikmat yang dari Tuhan. Adik-adik tahu tidak? Pada waktu sidang itu terjadi, dia melihat nih, ada cahaya yang terbuka dari sorga. Ada cahaya. Stefanus melihat ke langit. Dia lihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kanan Allah. Semua orang, inilah kesempatan. Inilah kesempatannya. Dia sudah menghina Allah yang maha tinggi. Masa Stefanus bisa lihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka seret, ayo tarik keluar. Mereka menyeret Stefanus keluar gerbang kota. Adik-adik tahu apa yang terjadi di sana? Mereka melempari Stefanus sampai mati. Stefanus dilempari pakai batu karena mereka sangat gerem sama Stefanus. Stefanus cuma mengatakan, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia dilempari, dia ditarik keluar, akhirnya dia mati. Adik-adik dalam Alkitab, martir pertama, martir itu adalah orang yang melayani Tuhan, yang bersaksi tentang Tuhan sampai dia mati. Itu adalah Stefanus. Seperti Alkitab yang ditulis ini ya. Sekarang lanjut lagi. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-55. Ke-60 aja deh. Tadi adik-adik sudah dengar.
Ayo, sudah dapat? Aku sudah ketemu. Nah, Stefanus yang baca. Stefanus. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan, adik-adik, dia meninggal. Waktu dia dilempari dengan batu, dia bilang, Tuhan Yesus, ambillah nyawaku, kepadamu aku serahkan nyawaku. Tapi jangan hukum mereka Tuhan, ampunilah mereka Tuhan. Jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka Tuhan. Artinya apa adik-adik? Artinya hati Stefanus ini penuh dengan pengampunan. Walaupun dia sudah dilukai, dia sudah dilempari pakai batu, dia sudah menerima perlakuan yang tidak baik, dia tetap berdoa, tetap meminta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka Tuhan, jangan hukum mereka. Wah, hati Stefanus itu penuh dengan pengampunan. Nah, adik-adik, coba kakak mau ajarkan adik-adik satu hal seperti ini. Stefanus disebut martir. Stefanus adalah saksi Kristus sampai mati. Ayo semua berdiri dulu. Taruh Alkitabnya, terima kasih, berdiri dulu. Ikuti kakak seperti ini. Stefanus yang ganteng, ayo nyalain videonya. Semua berdiri. Kita pakai gaya gimana ya menunjukkan Stefanus? Stefanus itu laki-laki soalnya. Stefanus. Pakai tongkat lagi. Ayo berdiri semua, jangan ada yang ngobrol dan ngomong dari audionya. Semua berdiri. Marcelo, nyalain. Yosua, Stefan, Devon, Jovan, Selin. Ayo semua berdiri. Bilang seperti ini. Stefanus adalah seorang, ini mic-nya gimana nih? Adalah seorang martir. Martirnya gini. Oh gini. Ayo. Ikutin ya. 1, 2, 3. Stefanus adalah martir. Stefanus adalah orang yang bersaksi sampai mati. Belum semuanya. Sip. 1, 2, 3, ulangi lagi ya. Stefanus adalah martir. Stefanus adalah orang yang bersaksi sampai mati. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, dialah orang yang pertama mempertahankan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan selalu bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar satu-satunya. Adik-adik, waktu Stefanus mati, dari cerita ini apa ya yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan Paulusnya hadir. Nah, diam dulu ya. Yang pertama kita dapatkan. Yang satu, hati Stefanus penuh dengan pengampunan. Seperti kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan pengampunan. Kepada semua orang. Dia tidak bersalah tetapi dia mati di kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kita semua. Bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatannya, tapi karena kasihnya kepada kita semua. Juga Stefanus mengalami hal yang sama seperti yang Yesus alami pada waktu itu. Stefanus mati bukan karena kesalahannya. Stefanus ini memiliki juga hati yang penuh dengan pengampunan. Adik-adik, hati yang penuh pengampunan itu luar biasa loh. Kalau teman kita menyakiti, teman kita berbuat salah, jangan langsung simpan dendam di dalam hati kita karena itu tidak berkenan di hati
hati Tuhan. Tapi Stefanus ini memiliki hati yang luar biasa, hati yang baik. Dia memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Yang kedua, apalagi adik-adik? Yang kedua, Stefanus ini adalah orang yang setia. Tadi kita nyanyikan, setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Tuhan mau kita itu setia menjadi saksi Tuhan sampai kita mati. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Terus jadi berkat di dalam tangan Tuhan. Hati kita penuh pengampunan. Kita mau setia, bersaksi terus buat Tuhan Yesus. Sampai Tuhan datang, sampai kita mati. Kita mau menjadi saksi Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik, ini yang tiap hari buat kakak menangis. Mau tahu tidak Yosua, Wawa? Mau tahu? Kita mau belajar buat Tuhan Yesus? Senang. Tiap-tiap hari kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Buat Tuhan Yesus senang. Apa yang terjadi dalam hidup Stefanus? Apa yang terjadi? Dia enggak buat kesalahan. Dia baik orangnya. Karena dia memiliki firman Tuhan yang menuntun hidupnya. Kita punya firman Tuhan yang harus kita baca, harus kita renungkan, dan harus kita taatin. Itulah yang akan memimpin kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik lihat ayat yang ke-1 lagi ya. Simak Alkitabnya, Kisah Para Rasul yang ke-7 ayat yang ke-55. Kita mau baca bersama-sama. 56. Aku lagi, Kak. 55 dan 56 itu hampir sama. Tapi kita baca 56 bersama-sama. Tidak ada yang duluan, ya. Stefanus. Biar itu menjadi gambaran adik-adik yang taat, ya. Baca sama-sama di rumahnya, nggak usah dinyalain audionya, berbaca dengan lantang dan keras. 1, 2, 3. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, apa artinya adik-adik? Kakak sampai merinding. Berdiri di kanan Allah. Ya, Stefan dengar dulu, dapat intinya seperti ini. Alkitab itu banyak mencatat seperti ini loh. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi tentang Stefanus, Alkitab bilang seperti ini. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus berdiri, angkat jempol buat Stefanus. Stefanus itu hidupnya berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus di surga berdiri, kasih standing applause buat Stefanus. Hidup Stefanus itu jempol. Tuhan Yesus berdiri, coba tanya papa mamanya, lihat di Alkitabnya, semua ayat bilang seperti ini. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Tapi dalam cerita Stefanus, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa adik-adik? Tuhan Yesus sangat senang. Tuhan Yesus sangat bangga kepada Stefanus. Adik-adik mau waktu Tuhan Yesus lihat hidup kakak, waktu Tuhan Yesus lihat hidup kalian, Tuhan senang. Di sorga dia tersenyum. Di sorga dia berdiri, dia berdoa buat kalian. Di sorga dia selalu menyatakan kasihnya buat adik-adik. Adik-adik mau sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau jadi anak-anak yang taat ya. Amin.
Anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Sampai kita apa? Mati. Sampai kita meninggalkan bumi ini. Sampai kita menutup mata kita. Kita mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tutup matanya. Tutup matanya. Nggak ada yang lihat kiri kanan. Kalau ada mamanya di rumah. Kalau ada teman-teman di sekelilingnya jangan dipeduliin. Ajak adiknya, ajak kakaknya tutup mata. Yang di gereja juga tutup mata kakak-kakaknya. Henok tutup matanya, lipat tangan. Iren, kakak-kakak, kita semua tutup mata. Tuhan melihatmu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia ingin kita memiliki hati Tuhan, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan seperti Tuhan Yesus. Mari berdoa sendiri-sendiri kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan apa yang kalian inginkan. Menjadi seperti apa kalian di hadapan Tuhan. Coba ingat cerita Stefanus. Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia mengagumi kehidupan Stefanus. Biar hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan sendiri bangga dan bersuka cita kepada Engkau ciptaannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Nanti Kak Yesi akan pimpin di dalam doa dan menutup doa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami diingatkan, kami untuk setia sampai akhir di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan Engkau. Tuhan, tolong kami satu persatu, tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, yang Tuhan pandang indah di hadapan-Mu, yang setiap kami, dimanapun kami berada, orang senang akan kami, yang membuat bangga orang tua kami, yang menyenangkan orang-orang di sekeliling kami, terlebih menyenangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, bila banyak orang yang bilang kami nakal, kami tidak mau diatur, kami tidak taat. Hari ini kami mau bilang di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan kepada kami. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang berkenan di hadapan Tuhan, anak yang menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami terima tuntunan-Mu. Roh Kudus tuntun kami dalam sekolah kami, dalam dimanapun kami berada, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Berkati Tante Nora yang sudah sharing firman kepada kami. Berkati kakak-kakak yang lain yang telah melayani kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, foto. Semua boleh buka videonya. Gak mau. Ayo, semua buka videonya. Kita foto senyum yang terbaik. Kakak tidak akan kasih tugas hari ini ya. Tugasnya adalah merenungkan firman ini sepanjang minggu ini. Jadi 7 hari, tugasnya setiap hari renungin firman Tuhan. Itu aja ya. Ayo siap Kak. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Stefan kenapa tidak buka? Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.